Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di podcast Siluman, sisi luar manusia. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabar pendengar kita? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tidak lupa juga kita terus mematuhi protokol kesehatan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Padi Anugrah. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan teman saya, dan mungkin dua rekan teman saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah ya, sebelum perkenalkan diminum dulu ya kopinya. Oh, iya. Sebelumnya makasih juga nih udah sudah. Iya. Ya. Enak banget nih kopinya nih. Iya, parah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama gua Ahmad Miftah Farid, biasa dipanggil Cepak. Dan saya sebagai mahasiswa Universitas Mercubuana semester 4 jurusan manajemen S1. Ya, dan juga saya Raffi Satria Rova. Saya sama kayak Cepak dari universitas yang sama dan jurusan yang sama. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang tema narkotik not a solution. Nah, seru banget nih. Yo, Nah, pastinya sih. pasti. Apalagi kan zaman sekarang kan banyak artis gitu Iya, ya, yang kenal betul. kayak memakai itu kan. Nah, menurut pandangan teman-teman nih, pengertian narkoba itu apa sih? Ini dari siapa nih? Ya, Mungkin dari Bung Cepak dulu ya. Bung Cepak dulu. Iya. Kalau pengertian dari saya itu, narkoba itu sebuah obat atau zat yang terlarang yang bisa membuat efek dan kehidupan kita tuh menjadi berantakan. Ya. Karena makanya itu di Indonesia kan diatur bahwa penggunaan narkotika itu dilarang. Jadi menurut saya itu narkoba tidak baik lah untuk kita dan untuk masa depan kita. Iya. Nah, menurut pandangan Raffi, narkoba itu apa sih? Ya, pandangan saya narkoba itu obat-obatan yang dilarang oleh negara. Nah, kan jenis-jenis narkoba itu banyak. Nah, kalian tahu nggak sih jenis-jenis narkoba itu apa aja? Mungkin dimulai dari Bung Cepak. Mungkin dari saya yang Iya. menjelaskan. Oh, iya. Saya barusan membaca di artikel jenis narkoba itu ada 4 jenis. Yang pertama kanabis, ATS, opiat, dan tranquilizer. Nah, di sini tuh kanabis itu seperti marijuana. Terus yang kedua tuh ATS. ATS itu kayak ekstasi, amfetamin, kation, dan sabu-sabu. Tahu kan sabu-sabu? Iya. Kalau boleh tahu nih Bung Raffi ya, itu kanabis itu salah satu contohnya apa sih? Yaitu marijuana atau yang biasa dikenal dengan ganja atau enggak gele. Iya kan biasa kan kalau di Indonesia gitu kayak terkenal lah yang namanya gele-gele gitu ya. Iya. Oh jadi gele itu kayak narkoba gitu ya, berarti sesuatu yang dilarang juga. Kalau nggak salah di Indonesia tuh termasuk golongan 1. Oh golongan satu. Nah, menurut teman-teman nih, pandangan narkoba itu seperti apa sih? Nah ya, sebelum kita lanjut minum dulu ya. Iya, ya. iya. Harus banget nih. Iya. Apalagi lagi corona kayak gini kan Ya, harus silakan. minum. Lu gue liat nggak minum-minum, cobain air nih. Iya. Iya. Terima kasih. Ya, tadi nanya tentang apa? Pandangan kalian tentang narkoba itu apa sih? Kalau pandangan gua tentang narkoba itu sih mengarah sesuatu yang buruk. Karena dari pengertian saja kan narkoba itu suatu obat-obatan Iya. atau zat yang bisa merusak tubuh dan masa depan kita. Karena di dalamnya itu mengandung efek-efek yang kayak nggak bagus lah buat Zat kita dan kimia. dan masa depan kita. Karena itu bisa merusak kita dan menyebabkan kita jadi ketergantungan gitu. Kayak misalnya kita kan bisa aja dari situ kayak misalnya kita nggak ada duit nih, Iya. kita bisa melakukan sesuatu yang nekat. Contohnya? Ya contohnya, misalnya ada saya pernah baca di Google gitu, anak ini pernah saking dia kecanduannya sama narkoba, Iya. dia sampai jual TV, Waduh. TV keluarganya, itu kan bahaya banget kan? Nggak bisa nonton Ikatan Cinta. Iya makanya nggak bisa nonton Utaran juga dia. Kalau Makanya saya sih itu nonton TV. Iya, negatifnya gitu sih, jelek banget. Pengaruh buat kita dan juga masa depan dan keluarga kita. Iya, Kan benar. kena imbasnya juga keluarga kita ya kan. Pasti. Iya, makanya kalau misalnya pernah dari saya itu narkoba itu sesuatu yang buruk lah. Jadi jangan sampai kita melakukan
hal semacam itu, karena menurut saya tidak baik dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang baik. Iya, betul betul. Mungkin dari Bung Raffi sendiri ada? Kalau menurut gua nih ya, pandangan gua terhadap narkotika tuh buruk buat disalahgunakan, tapi baik jika tidak disalahgunakan. Contohnya tuh kayak penggunaan medis. Nah, itu di luar negeri tuh seperti contohnya kita ambil contoh dari marijuana ya. Itu di luar negeri tuh bisa jadi obat buat kayak epilepsi, kejang-kejang. Itu bisa digunain tuh. Kalau nggak salah tuh kemarin gue baca tuh kayak minyaknya gitu. Dikasih ke pasien yang epilepsi tuh sembuh. Terus misalnya lu kurang nafsu makan nih, Iya. ya udah lu ini aja biar Punya nafsu gitu makan ya? lu tuh Nambah sih, iya nambah nambah. gitu ya, tapi jangan kayak berlebihan dan sampai jangan disalahgunakan gitu. Ah. Iya sih, yang gue baca juga tuh dari Google, katanya itu medis itu kayak ada cairan gitu mengandung itu juga. Nah, itu. Iya, mengandung kayak semacam apa namanya? Minyak. Iya, minyak itu juga. Jadinya sebenarnya itu di luar negeri itu bisa memanfaatkannya, Iya. tetapi di kita ini di Indonesia belum bisa. Iya. Karena penyalahgunaan. iya, penyalahgunaan, orang-orangnya belum mengerti Ah. dan bisa jadi dengan menyalahgunakan tersebut akan buruk dampaknya buat negeri kita. Tapi kalau tidak salah di Indonesia sendiri itu sudah ada tuh kayak pejuang-pejuang gitu yang buat melakukan riset gitu. Jadi kayak mau ngajuin riset lah. Banding gitu ya. Kalau yang ini ya emang ada tujuannya buat medis kegunaannya. Nah, kan tadi kita sudah mendengar dari pandangan teman-teman semua nih tentang narkoba itu apa. Nah, narkoba itu kan ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, menurut teman-teman nih, sisi negatif dan sisi positifnya itu apa aja sih? Mungkin bisa dimulai dari positifnya dulu kali ya, dari Iya. Bung Raffi ya. Ya seperti yang tadi gue bilang tuh, kalau narkoba itu ada sisi positifnya juga. Iya. Balik lagi ke buat kegunaan medis. Jangan sampai disalahgunakan ya. Yang kayak opium tuh, opium buat kayak penghilang nyeri, rasa sakit kayak gitu-gitu. Ganja juga bisa. Terus banyak lah sisi positifnya buat apa sih medis, Kesehatan. terus buat misalnya kayak buat pribadi gitu, buat nafsu makan tuh bisa. Iya. Tapi jangan disalahgunakan. Iya, jangan. Dan juga ada dosis yang tertentu ya. Iya. Itu biasanya kalau medis itu dokter sih, kalau ada Udah ada dokter takarannya ya. ya. Iya, betul. Ya mungkin tadi kan yang sisi positifnya udah nih, mungkin kita ke sisi negatifnya ke Bung Cepak. Ya, oke. Tadi kan Tadi dulu, ngopi dulu. Oh iya, Iya. boleh. Silakan. Ya. Ya kan, tentunya kan di dunia ini kan Allah menciptakan sesuatu apa ya namanya, Pasti ada gunanya. pasti ada gunanya, dan pasti ada gunanya itu mengacu kepada dua hal, ada positif dan negatif. Iya, Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu cuma di satu sisi doang. Dan sisi negatif narkoba menurut gue itu kayak yang pertama bisa menyebabkan halusinasi. Jadinya Iya, orang tuh berkhayal. iya berkhayal, misalnya mending yang berkhayal kan yang bener. Ini kan berkhayalnya yang kayak nggak bener, bisa jadi kan kita misalnya lagi kayak melakukan sesuatu, dia halusinasi dan dia bisa merugikan seseorang. Iya, betul. Apalagi kan tingkat kriminalitas di Indonesia juga tinggi ya kan. Dia berhalusinasi gitu bisa menyebabkan kriminalitas. Dan juga yang kedua bisa menyebabkan dehidrasi, yaitu kekurangan air, dan dari situ pengguna narkoba ini bisa mengalami kejang-kejang dan ketergantungan juga lah sama narkoba itu sendiri. Dan yang seperti tadi kita udah bahas, ketergantungan itu kayak misalnya nanti orang itu kayak mau terus menerus, nggak bisa berhenti Candu lah ya. candu. Jadi dia melakukan semua cara lah supaya Segala bisa membeli itu lagi dan lagi. Apalagi kan yang kita tahu sendiri kan juga itu tidak baik untuk kesehatan dan masa depan kita juga ya kan. Jadi seperti itu sih, jangan sampai kita menggunakan narkoba. Iya. Tapi Tapi saya dengar Bung Fajar nih pemakai. bercanda jadi cuma Biar nggak tegang aja. iya nggak tegang. Nah, balik lagi ke tema kita nih.
gitu aja. Nah, balik lagi ke tema kita, narkoba bukanlah solusi. Itu Iya. menurut kalian tuh Pandangan, bagaimana? iya. Nah, balik lagi ke tema kita nih, tentang narkoba not a solution. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Mungkin Dari dari dulu ya? oh iya, silakan dari Murapi ya. Menurut gue sih ya narkoba bukanlah segalanya. Kalau misalnya lu kayak pusing nih, stres, lu nggak Kayak capek kan kuliah gitu ya kan, apalagi online bosan di rumah ya. lu nggak harus melulu tuh kayak ya udahlah gua mau mengakhiri, kayak bukan mengakhiri sih, kayak aduh bingung mau ngapain, narkoba dulu lah. Iya. Padahal banyak hal positif lain yang bisa dikerjakan. Iya, maksud gue begitu kan. Misal kalau stres selama PPKM ini, selama corona lah, lu nggak apa sih bisa melakukan dengan cara-cara positif. Iya. Kayak lu berkarya nih kayak gini. Iya, bikin podcast ya, podcast di rumah gitu. Iya. Terus lu bisa main lah sama temen lu. Iya. Terus juga lu bisa kerja kayak gini kan. Kalau selagi mahasiswa online gini kan kita bisa kerja, Bisa Iya, ya, ngebangun bisnis lah kecil-kecilan juga ya, bisa. part-time. Jadi jangan gara-gara lu stres alasannya yaitu pelariannya ke situ, ke narkoba itu Iya. nggak bagus tuh. Iya, bener sih, ya nggak bagus aja gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya kalau dari Bung Cepak bagaimana pandangannya? Ya kalau misalnya dari pandangan gua tentang narkoba bukan solusi dan budaya ini juga seharusnya juga apa ya, tidak dibenarkan lah dalam budaya kita. Dan apalagi Indonesia itu kan Budayanya iya korupsi. budayanya jangan nanti jadi akan soma itu titik ya baik lagi ya di ya itu sih bukan solusi, karena misalnya kalau misalnya kita seperti melakukan kayak misalnya lagi sekarang gini nih kan, kita kan lagi kayak bener bosan-bosannya lah kuliah online ya kan dari tahun lalu, dan kita apalagi sekarang ada PPKM ya kan yang menganjurkan untuk kita di rumah aja, dan kita juga nggak bisa berkegiatan segala macam. Tentunya kan itu membuat kita stres kan pastinya ya, apalagi nggak ada pemasukan juga nih ya kan. Iya nggak ada income juga, aduh kayak gimana ya. Udah dari itu kita juga bisa membangun lah hal-hal positif dari diri kita, seperti ya yang tadi Bung Raffi bilang, kayak misalnya kita ngebangun bisnis usaha kecil-kecilan ya kan, bisa dari bisnis kecil itu siapa tahu kita bisa jadi pengusaha ya kan. Iya nggak ada yang mungkin juga. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya bisnis masker ya kan, apalagi lagi corona kayak gini ya kan. Salah satunya itu kita bisa bisnis masker, Terus bisa nimbun susu juga. ya jangan Maklar, iya jangan memisahkan orang. jangan membayar di bumi itu ya, aduh Apa susu beruang? iya 20.000 aduh ya jangan kayak gitu ya, itu bisnis yang dilarang, namanya merugikan orang di saat orang lagi kesusahan ya. Jangan seperti itulah. Juga budaya kita juga bukan kayak narkoba, walaupun banyak di luar sana ya kan yang banyak kasus-kasus kayak misalnya artis-artis dan segala macamnya yang menggunakan narkoba. Nah baru-baru ini nih Ya kayak ada lah pasti gitu, kalian ya. udah pada tahu nih. Dia alasannya itu seperti tidak logis lah, stres karena PPKM. Kita juga tahu semua orang juga pasti stres ya kan, apalagi pedagang-pedagang kecil yang lagi dagang disiram-siramin segala macam. Diambilin, dibubarin. Tuh dia itu lebih tertekan, tapi bagaimana caranya dia itu tetap semangat terus menjalani pekerjaannya itu. Iya, jadinya jangan sampai lah PPKM atau di rumah aja itu membuat kalian jadi menggunakan hal yang terlarang kayak gitu, karena dampaknya itu kan gede juga. Iya, dampak negatif ya kan. Pandangan orang lain ke kita jadi buruk. Jadi jangan sampai lah kayak gitu yang. Iya. Nah, selanjutnya nih, dari kalian itu ada contoh nggak sih cara mengantisipasi narkoba itu dengan hal positif? Contohnya kayak apa sih? Oh, kayak misalnya contohnya gitu ya, supaya kita tidak terjerumus gitu ya. Mungkin dari gue dulu kali ya. Oke. Contohnya dari pengalaman saya aja ya sejauh ini. Kita itu bisa menghindari narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba itu seperti yang saya lakukan. Misalnya
kita melakukan hobi kita. Iya. Yaitu yang pertama kita bisa bermain futsal. Iya. Nah, dari situ kan melakukan kegiatan yang positif. Iya, betul. Nah, selain kita bisa berolahraga, berlatih, dan menambah kesehatan bagi tubuh kita juga ya kan. Iya, betul. Apalagi kita ini kan sekarang lagi di rumah aja nih. Tentunya olahraga kan juga semakin jarang. Iya. Jadinya kita bisa melakukan hal tersebut. Iya. Kita- Jadi iya aja. Ya. Ini ngopi dulu. Iya, ngopi. Oke. Kita juga bisa jogging-jogging kecil. Iya, di depan bener. rumah, Jogging-jogging kecil. jalan-jalan. Walaupun tidak keluar ya setidaknya bisa lah kita jogging-jogging kecil ya kan. Iya. Iya, di rumah yang penting kita berolahraga. Iya. Terus yang kedua, seperti yang tadi kita katakan, kita bisa membangun bisnis. Iya. Lagi-lagi itu bisnis penting, apalagi untuk memajukan perekonomian dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, sebenarnya sih itu dari diri kitanya sendiri ya, bisa mengantisipasi dan mencegahnya itu atau tidak. Iya. Kayak misalnya di tongkrongan kita kan pasti ada aja ya kan, kayak misalnya narkoba dan alkohol segala macem. Dari kitanya aja sendiri bisa berpegang teguh terhadap keinginan kita, ya, untuk tidak melakukan hal tersebut. Iya. Misalnya kan kita ditawarin nih, ini ya, alkohol nih gitu, inilah, iya ini, ya ini, asni, ya. Jadi kita solid lu. iya, jangan mau walaupun kita dikatain cemen lah segala macam ya kan. solid. Iya, nggak solid. Ya kita nggak mau, kita tetap berpegang teguh kepada diri kita sendiri bahwa Iya. kita mempunyai masa depan. Dan kita juga harus membanggakan orang tua kita dengan hal-hal yang positif. Iya. Jangan sampai kita terjerumus di hal tersebut. Iya. Ya, dari gue sih gitu aja. Oh, iya. Ya, jadi kesimpulannya kita jangan sampai lah ngelakuin narkoba itu. Iya, karena narkoba bukanlah solusi. Bukan solusi, balik lagi ke temanya, Iya. narkoba bukan solusi. Ya. Kalau dari gue sih yang paling pertama lu mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Itu paling penting banget. Bener. Karena menurut gua kalau misalnya lu udah dekat sama Tuhan ya, lu bisa membentengi diri lu dari hal-hal negatif. Oh iya bener. Bener sih. Kayak menjaga kita sholatnya. Iya. Kayak jadi tunda-tunda. Betul banget itu. Betul. Iya bener. Iya. Astagfirullah. Terus gue pengen nanggepin yang tadi yang di tongkrongan kayak gitu. Oh iya. Ya dengan adanya kayak gitu bukan berarti lu pada tuh kayak ngejauhin temen-temen lu yang terjerumus kayak narkoba gitu. Iya. Itu menurut gua nggak ini sih, maksudnya gimana ya? Nggak harus lu jauhin juga. Iya. Karena lu bisa membentengi diri lu dengan prinsip lu sendiri yang gua nggak mau nih kayak gini, tapi gua mau main nih sama dia. Iya. Jangan dijauhin, kalau menurut gua orang kayak gitu jangan dijauhin, dirangkul. Ya ibaratnya kita membaur lah supaya juga kita bisa mengajak dia ke arah yang benar. Kita memberikan nasihat. Iya. Terus tadi hobi udah, bisnis udah. Apa lagi yang belum? Aduh. Apa tuh? Mungkin dari Bung Fajar kali ya? Iya. Dari Bung Fajar bisa nih ya kan, memberikan lah, kasih tips. Iya, kalau dari saya sih ya kita menyibukkan diri aja dengan hal positif. Oh iya, kayak misalnya kayak di organisasi kampus. Iya. Kita belajar membaca buku dan sebagainya, membantu orang tua, kan hal positif itu banyak. Iya, banyak. Iya, mungkin dari saya seperti itu. Gitu. Iya, kira-kira seperti itu dari dua narasumber kita. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ternyata narkoba itu bukanlah solusi. Kenapa bukan solusi? Karena banyak sekali hal lain yang bisa kita isi, yaitu seperti membaca buku, berolahraga, membantu orang tua, dan hal positif lainnya. Nah, mungkin dari Bung Cepak, apakah ada tambahan? Ya, kalau dari saya sendiri, saya menyimpulkan ya kan dari tema kali ini bahwa narkoba itu bukan solusi dan budaya dari Indonesia sendiri. Karena menurut saya narkoba itu memang benar-benar bukan solusi. Iya. Karena menurut saya itu pemuda-pemuda bangsa seharusnya tidak melakukan hal negatif seperti narkoba itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, bangsa yang maju adalah bangsa yang pemuda-pemudanya melakukan hal-hal yang positif. Seperti kutipan dari tokoh terkenal Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang pernah berbilang kepada bangsanya,
berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya. Jadi makasih. Ya, jadi apa ya, arah suatu bangsa itu ada di pemuda-pemudanya, Tangan pemuda. di tangan pemuda. Tapi kalau misalnya pemuda-pemuda kita melakukan hal yang negatif seperti memakai narkoba dan segala macam, bagaimana bangsa kita bisa terarah dan maju? Ya makanya dari itu saya membilangkan buat pemuda-pemuda ini di Indonesia jangan sampai lah terjerumus ya mabuk. Masih banyak hal yang lain. Kita juga harus memikirkan masa depan kita, masa depan orang tua kita, apalagi orang tua kita juga ini ya kan Udah tua. dia udah tua, kita harus cepat-cepat lah banggakan mereka. Iya, betul. Ya bahwa anaknya ini bisa membanggakan kedua orang tua kita. Ya mungkin dari saya itu aja sih kesimpulan. Lalu ini ke gue ya. Ya mungkin dari Bung Raffi bisa memberikan solusinya, kesimpulannya. Iya, kesimpulan yang diambil dari narkoba bukanlah solusi dan budaya. Saya rasa sih saya mau nambahin ya, narkoba itu emang bukan solusi karena masih banyak solusi yang lain. Iya. Dan juga bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu gotong royong dan rasa kemanusiaannya yang tinggi. Iya, benar. Dan juga budaya Indonesia itu banyak seperti tari tradisional dan segala macamnya lah. Ya dari itu kita bisa melestarikan budaya sendiri ya dengan positif. Itu budaya kita sebenarnya. Narkoba. Terus Iya, mungkin itu tadi kesimpulan dari dua rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya sebelum pamit saya minum dulu ya. Iya. Oke ya. ini nggak di endorse ya. Mungkin sebelum pamit kita bisa jargon dulu. Ini boleh sudah jargon kita ya kan. Ya, saya hitung 1-3 kita bareng-bareng sebutin jargon kita. Yang di rumah juga ya. Ya di rumah juga. Ya tapi ingat karena ini podcast perdana tayang kita. Iya. Ya. 1, 2, 3. Podcast Siluman. Sisi luar manusia. Jangan lupa subscribe gitu. Iya, jangan lupa subscribe dan sebar, subscribe, follow, dan like ya.